Halo, selamat pagi teman-teman Jorefarm. Kembali lagi di video YouTube Jorefarm. Kita membahas ikan kecil ini saja dulu teman-teman. Karena mungkin teman-teman banyak yang tertarik dengan budidaya nila, tapi belum sempat untuk beli kolam yang gede atau buat kolam yang gede. Jadi simpel saja. Di kolam dengan ukuran 200 liter air seperti ini, kita sudah bisa berbudidaya ikan nila. Hanya cukup dengan aerator seperti ini ya, dan juga air gitu ya, dan kita rutin mengganti air saja. Teman-teman bisa lihat perkembangan ikan ini bagus sekali dan lincah sekali ya. Nah, bagaimana sistem metodenya ini bekerja, di sini akan saya bahas lengkap secara detail, dari pengurasan air, dari cara kita di awal bagaimana menebar bibitnya, seperti itu. Jadi apa yang penting di sini teman-teman? Yang penting adalah bagaimana kita paham apa yang dimaui ikan ya. Itu saja sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di YouTube Jorefarm. Subscribe, like, dan share video ini supaya banyak teman-teman kita yang bisa melihat video ini dan channel kami bisa lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada teman-teman yang hobi ikan nila. Terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, ini adalah metode yang sangat simpel budidaya ikan nila di pekarangan teman-teman. Kenapa? Kita hanya butuh satu tandon ini ya, dan satu aerator ini sebesar ini, kita letakkan di sini. Boleh di tengah atau di samping. Seperti itu. Kenapa? Karena ikan memang memerlukan pergantian O2 dan CO2 di permukaan seperti gelembung ini. Nah, jika sudah ada pergantian itu, pergantian oksigen dan CO2, itu adalah syarat utama untuk ikan bisa hidup di dalam air. Kenapa? Karena makhluk hidup memerlukan oksigen. Nah, teman-teman, apakah kualitas air berpengaruh pada ikan? Berpengaruh. Tetapi pada dasarnya ya, ikan jika masih lincah seperti ini, airnya tidak perlu diganti. Dan jika ikan masih selera makannya tinggi, airnya tidak perlu diganti. Nah, jadi metode yang di dalam kolam kecil ini adalah metode sistem ganti air saja. Kenapa kita lakukan sistem metode ganti air? Satu, menghemat biaya filter ya. Kita tidak perlu memakai filter. Yang kedua, mempermudah peternak-peternak baru untuk berbudidaya ikan ya. Yang ketiga, karena peruntukannya hanya untuk sekedar hobi, dia tidak perlu peralatan yang sangat rumit gitu ya. Tidak perlu peralatan sangat rumit. Jika air kotor, kita tinggal ganti air. Artinya memang sedikit pergantian air lebih banyak, tapi karena kapasitasnya kecil saja, air yang diganti juga tidak banyak ya. Kalau saya bisa berasumsi, ini seminggu sekali baru saya ganti airnya gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini, kita ganti airnya gitu, kita kasih aerator supaya si ikan ini bisa hidup dengan baik. Nah, bagaimana cara kita mengganti airnya teman-teman? Kita harus menyediakan dulu pipa saluran keluar airnya seperti ini ya. Pipa saluran airnya nanti bisa kita lihat detailnya setelah kita keluarin airnya. Oke. Jadi secara gampang sebenarnya kita mengeluarkan air itu tinggal kita keluarin di sini nanti. Nah, fungsi kita mengeluarkan air adalah mengeluarkan amonia yang berada di dasar kolam ini. Di dasar kolam sana. Amonia itu berasal dari mana? Kotoran ikan dan sisa-sisa pakan yang kita kasih ke ikan ini, ya. Nah, bagaimana jika kita bisa mengurai kotoran-kotoran itu, jadi kita tidak perlu ganti air? Ya, menurut saya kita perlu bantuan bakteri ya. Tapi itu sangat rumit untuk teman-teman yang baru mulai. Jadi simple saja, kotoran itu langsung dibuang, langsung diganti dengan air baru, gitu aja ya. Jadi tidak perlu teman-teman memikirkan bakteri apa yang ini gitu ya. Langsung aja ganti airnya sedikit ya, atau seluruhnya juga nggak masalah ya. Nah,
Cara saya untuk mengurasnya gampang sekali. Jadi saya ambil jaring dulu. Karena kemungkinan ikan akan keluar di sini ada, makanya saya bikin jaring. Nah, kita tinggal gampang teman-teman untuk mengeluarkannya. Seperti ini ya. Itu teman-teman lihat ada kotoran ya tadi ya. Nah, kita tinggal gini mengeluarkannya. Nanti air ini akan berkurang teman-teman. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi kita tinggal mengurusnya saja. Jika ada ikan yang masuk ke dalam pipa ini, dia akan terjaring di situ dan kita akan masukkan lagi. Seperti itu, gampang sekali teman-teman. Nah, oke. Teman-teman butuh ini, menurut saya ya aerator yang tidak begitu besar, tapi bisa menghasilkan oksigen yang lumayan untuk satu kubi air ini. Untuk 200 liter air. Saya mengisi ikan di sini 50 ekor yang kita perhatikan nanti ya. Apakah 50 ekor ini bisa sekilo 4 atau paling tidak ya sekilo 4 atau sekilo 5 ya untuk pada saat panen. Ini kan anakan dari indukan kita ya. Beberapa ekor kemarin kita masukkan dan kebetulan berhasil bisa kita hidupkan gitu. Jadi di sini kita berusaha untuk membuat supaya ikan ini hidup dan besar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ikan sudah keluar ya. Karena dia terikut dengan arus ya. Ini tinggal kita masukkan. Masukkan kembali ya. Jadi di sini kalau ada ikan ya dia terjaring dan dia tetap hidup ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau ikan masuk ke dalam saluran ini karena ukuran ikan masih kecil ya. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Nah, kemudian setelah kita kuras, kita harus mengaduk air sebenarnya teman-teman. Ya, mengaduk sedikit airnya. Dan ini dipanjangin ya. Aeratornya tetap pada posisinya di situ ya, diusahakan. Nah, setelah kita kuras gini, kita hidupkan air teman-teman ya. Kita masukkan air. Oke teman-teman, setelah kita kuras tadi, kita masukkan air baru. Teman-teman bisa lihat ya kejernihan air ini. Ya, ada sedikit sisa-sisa kotoran dan tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau sedikit-sedikit seperti itu dan ini udah kelihatan jernih, itu menandakan sudah bagus ya, seperti itu ya. Seperti inilah teman-teman. Oke, nah teman-teman, ini adalah pipanya tadi teman-teman. Jadi pipa ini adalah sebagai tempat keluarnya air di dasar ya. Pada saat kita masukkan air, kita sekalian obok-obok aja kotoran-kotoran ini supaya kotoran-kotoran ini bisa kesedot sama pipa pembuangannya gitu teman-teman ya, kayak gini. Ini sebenarnya daun ini mau masuk ya. Daun-daun yang seperti ini yang perlu kita antisipasi teman-teman, karena ini berpengaruh pada saluran pembuangan ini ya, seperti ini. Jadi kotoran-kotoran itu bisa keluar dan ya cukup bisa bagus ya di dalamnya, bersih. Nah, kalau sudah bersih seperti ini teman-teman bisa langsung mematikan saja, mematikan ini ya. Oh iya teman-teman, di sini saya memakai Unicell yang 1 inci ya, 1 in. Nah, ini hasil kotorannya, kita lihat ada nggak ikan masuk ke dalam. Kalau tidak ada, ini kita bersihkan seperti biasa, seperti ini saja. Nah, kita letak. Nah, kita pantau ikan kita di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah lumayan bersih. Tidak perlu bersih banget ya. Yang penting jernih saja. Nah, setelah itu kita isi air sampai batas yang tadi di sini boleh ya. Tidak perlu sampai 200 liter ya teman-teman. Teman-teman hanya butuh sampai ya mungkin
sekitar 150 atau 100 liter dulu. Karena usia ikan ini juga masih kecil ya. Oke. Nah, di sini ada sekitar 50-an ya. 50 ekor. Ya, mungkin nggak sampai ya. Nah, nanti kita gedein juga ya. Sampai ini bisa 5 kilo lah. Ya, harapan kita eksperimen ini bisa berhasil. Tapi menurut saya ini kan hidup, nggak ada yang mati gitu ya. Artinya kita tinggal ngasih makan sampai memang betul-betul dia gede. Gitu aja. Jadi teman-teman pemula jangan terpaku sama sistem ya. Sistem yang ada di internet gitu loh. Ada bioflok, ada ras, ada yang lain-lain. Pada intinya syaratnya cuma 2. Airnya sehat, dalam artian amoniaknya rendah. Caranya keluarkan aja kotoran. Yang kedua ada sumber oksigen, pertukaran oksigen dan CO2-nya ada, sehingga bisa pada tebar gitu ya. Seperti ini. Itu aja syaratnya 2 teman-teman. Dan teman-teman bisa sudah beternak di pekarangan rumah untuk sekedar hobi gitu ya. Jadi teman-teman setelah dibersihkan seperti inilah nampangannya ya. Ikan-ikan juga pada senang karena sudah dibersihkan teman-teman ya. Kayak gini, tinggal kita kasih pakan sekarang karena hari ini belum dikasih pakan. Nah, contohnya gini ya. Nah, kita kasih pakan. Ya, jadi simpel sekali ya memelihara ikan di pekarangan itu nggak perlu ribet. Jadi hanya butuh tong, aerator gini ya. Itu aja teman-teman ya. Hanya butuh seperti itu. Dan ini lama-lama besar juga. Dan yang paling penting kalau teman-teman pengen besar, ikannya cepat besar, gunakan ini. Pakan PF 1000 ya. PF 1000. Jadi proteinnya itu tinggi ya. Ini yang buat ikan kita cepat gede. Ya. Ini membuat ikan kita cepat besar. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi wawasan tambahan ya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Hanya ini yang bisa kami sampaikan dulu sementara. Nanti kita update kembali ikan ini bisa gede atau enggak ya. Tetap ikutin terus video YouTube Jore Farm. Akhir kata kami mengucapkan salam ternak dari Jore Farm.